karena di senam cuman kejuaraan daerah itu sedikit banget. Untuk bisa bertanding setahun sekali aja tuh udah alhamdulillah. Kemungkinan ini SEA Games terakhir Rifda gitu, karena merencananya di 2024 itu Rifda mau pensiun. Senam itu meraih medali di Asian Games pertama kali ya? Iya. 2018 di ya, Jakarta. Dan Rifda yang mempersembahkan medali perak. Gimana Rifda bisa ngatasi, bisa tampil all out dan mendapat medali-medali emas dalam kondisi seperti itu? Lagi-lagi kita berjumpa di Metro Sport Podcast, Sport Friend dimanapun Anda berada. Oke? Nah, hari ini kita kedatangan tamu juga istimewa, ya kan? Seorang pesenam kali ini. Setelah bulu tangkis, sepak bola, renang, dan gini giliran senam. Dan yang nggak tanggung-tanggung yang kami undang di sini adalah peraih 2 medali emas 1 perunggu di SEA Games Vietnam. Umurnya masih 22 tahun, masih panjang perjalanannya, dan kita ingin tahu siapa sebenarnya dia, kenapa dia memilih senam, dan apa rencananya ke depan. Baiklah, kita perkenalkan Rifda Irvana Lutfi. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Emang begini caranya, harus ya kayak di gym lah ya, kayak di senam itu memberikan aplaus kalau poinnya 10 kali ya. Apa kabar, Rifda? Alhamdulillah sehat. Capek ya setelah persiapan SEA Games, bulan puasa juga. Iya, Puasa masih puasa juga ikut puasa, tapi beberapa sih kalau nggak kuat yang nggak puasa. Iya. Tapi terus beribadah juga Iya, selama latihan kan. Alhamdulillah. Wow, setelah itu ikut SEA Games, pulang SEA Games lanjutkan kuliah Iya. dan sebagainya. Wow, luar biasa. Dan terima kasih Rifda ya udah hadir di Media Group di Metro TV. Kami ingin tahu banyak mengenai dirimu. Sebenarnya apa yang membuat kamu memilih senam? Awal mulanya tuh gimana sih, Rifda? Kok tiba-tiba bisa kecemplung di cabang senam ini? Awalnya masuk senam itu nggak langsung coba olahraga senam. Jadi sebelumnya Rifda jadi atlet renang itu mungkin sampai dengan kelas 1 sampai kelas 3 SD kalau nggak salah. Tapi karena Rifda sih sebenarnya Bunda juga ngelihat potensi yang lain, jadi Bunda juga ngenalin beberapa cabang olahraga gitu. Ada senam, terus ada balet, senam ritmik, terus juga panjat tebing. Panjat tebing. Iya, terus juga loncat indah gitu. Semuanya dicoba. Di luar itu juga ada les dance, gambar, musik dan lain-lain. Ternyata dari semua yang Rifda coba itu emang suka semua, cuman kan untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, Bunda lihat setelah 2 tahun 2 tahun latihan senam, terus kemudian diberangkatkan untuk bertanding ke Singapura. Itu Sakak nama pertandingannya. Alhamdulillah di situ pertama kali bertanding itu dapat 3 medali emas. Dari situ udah langsung Bunda kayaknya nih anak ini dia passionnya, talentanya di sini. Habis itu Bunda nanya ke Rifda, kamu mau jadi atlet? Mau gitu. Ya udah. Itu nggak pakai pikir-pikir lagi ketika pertanyaan Bunda saat itu langsung kamu jawab. Iya. Aku ingin jadi atlet. Iya. Kenapa, pertimbangannya apa tuh tiba-tiba? Karena memang suka banget, passion banget di senam ini. Karena tuh untuk senam kenapa suka banget ya itu pertama Rifda suka olahraga yang memacu adrenalin. Makanya tadi panjat tebing, loncat indah. Iya. Terus juga Rifda suka dance. Cuman nggak bisa jadi dancer, tapi di senam ini senam itu menggabungkan antara akrobatik yang salto-salto, ada dance-nya, ada baletnya gitu. Jadi benar-benar olahraga yang kompleks gitu, dan semua yang Rifda suka itu ada di senam. Kalau gitu Bunda ini seorang pendidik ya? Iya, Bunda guru PKN di sekolah olahragawan. Dia yang pertama kali mengenalkan Rifda ke olahraga, karena emang lingkungannya olahraga. Baru kita nangkep nih sekarang Sport Friend bahwa memang dari
bunda mamanya yang mengarahkan, melatih, membuat plan, dan akhirnya bertanya apakah mau jadi atlet, dan jawaban anaknya saya mau jadi atlet. Wah. Nah, setelah itu baru karir Rifda terus mewakili DKI, mewakili Indonesia di situ. Iya. Nah, SEA Games ini SEA Games keberapa ya? SEA Games keempat Rifda. Keempat. Iya, keempat. Dan terakhir 2019 medali emas. Jadi di 2017 juga udah dapat medali emas. 2017 dapat emas, 2019 dapat emas, 1 emas, dan yang terakhir ini 2022. Iya. Tapi hitungannya 2021 ya. Iya, betul. Itu alhamdulillah dapat 2 medali emas. Dapat 2 medali emas. Jadi ada peningkatan dong berarti ya? Ada peningkatan. Ada peningkatan yang luar biasa. Nah, pengen tahu juga nih Rifda, latihan senam itu seperti apa sih? Seperti apa ya nih, maksudnya gimana? Physical, art, di situ juga ada. Jadi kalau untuk fisiknya ya seperti cabang olahraga lainnya, latihan fisik. Cuman senam kan ada gerakan-gerakan yang berbeda dari yang lain, jadi lebih spesifik. Misalkan push up, nggak cuma push up aja di lantai, tapi juga ada gerakan handstand, yang jadi handstand sambil push up gitu. Ya. Jadi kesimpulannya berat dong. Ya, berat tentunya. Terus juga nggak cuma latihan fisik doang, tapi kita juga latihan balet seminggu 2 kali supaya body posture-nya itu juga bagus gitu, karena balet kan bagus ya body posture-nya. Nah, tentunya kesempatan diberikan oleh federasi untuk terus berlatih sampai ke Glasgow ya, sampai ke Eropa juga, untuk terus melatih, mengembangkan. Itu gimana hasilnya menurut Rifda? Untuk hasil sekarang? Ya, dari latihan yang di situ, dari kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh federasi. Kalau hasilnya sih menurut Rifda kurang ya, karena memang Rifda maunya lebih dari itu. Pastinya ya. Dan Rifda berharap juga bisa latihan di tempat yang lain supaya bisa juga jadi nggak terpaku di Indonesia terus, jadi bisa lihat teknik dari negara ini, dari negara yang lainnya, karena kan setiap negara tuh punya teknik yang berbeda ya. Jadi kayak misalkan untuk Amerika tuh emang powernya tuh bagus banget, atletnya pada kuat-kuat, bisa diambil dari situ. Terus juga sekarang Rusia Belanda, kalau Eropa? Rusia juga bagus, cuman sekarang lagi melirik ke negara lain. Belanda koreografinya bagus gitu. Itu juga pengennya ke sana, ini nanti mau ke sana gitu. Jadi karena Rifda emang suka dance, dan di lantai itu Rifda nilainya tuh tinggi karena koreografi, jadi Rifda benar-benar mau fokusnya ke koreografi juga. Ya, pilihan ke Eropa, kesempatan untuk menggali ilmu di Eropa, bertemu dengan juga banyak pesenam-pesenam hebat di sana. Apa yang Rifda bisa dapatkan dari kunjungan ataupun latihan di sana? Ya, lihat dari cara kerja mereka sih. Rata-rata memang benar-benar pada kerjanya benar-benar keras. Terus juga kelihatan kalau orang yang kerja pakai passion sama yang cuma kerja doang gitu. Dan rata-rata orang Amerika, Eropa tuh benar-benar yang suka banget gitu. Jadi benar-benar mereka lakuin apapun itu untuk cita-citanya gitu. Tapi suasana di pelatnas dengan pelatih sekarang ini juga memberikan pengaruh besar dong buat Rifda sehingga bisa firm sampai saat ini. Pengaruh pelatih sih karena Kak Eva juga sebelumnya memang prestasinya kan juga tinggi dan membuat Rifda termotivasi juga ingin seperti dia. Juga berharap Rifda bisa lebih dari dia. Kalau untuk bunda sama ayah emang dari awal emang support banget, apapun yang Rifda suka mereka support Rifda gitu sih. Nah, kita coba melihat SEA Games kemarin gitu ya, 2 emas 1 perunggu, pertarungan yang
ketat tuh di nomor all round itu, bisa cerita nggak sedikit seperti apa suasana kejar-kejaran apa pertarungan dengan pesenam dari Filipina, dari Thailand? Karena menurut Rifda saingan terberat Rifda itu dari Filipina dan kebetulan itu Rifda satu subdivisi ya, satu apa ya, bukan tim, satu regu untuk tampil. Iya. Jadi benar-benar deg-degan, apalagi iya. Rifda itu Indonesia tampil di yang pertama. Jadi dibagi kayak dua kubu gitu. Indonesia pertama, abis pemanasan tampil Indonesia, baru kemudian Filipina. Tampil pertama tuh pengaruh ya? Bisa jadi mungkin untuk penilaian. Cuman sih kalau untuk siapa yang pertama siapa yang terakhir itu emang dikocok ya kayak gitu. Jadi ya udah, pokoknya tampilin yang apa yang Rifda punya aja gitu. Terus Rifda tahu kan si Alia Finnegan itu pernah jadi tim elitnya Amerika, jadi benar-benar bikin Rifda deg-degan, benar-benar pressure. Oh, jadi yang namanya Finnegan Cruz ya? Alia Finnegan itu pesenam pernah jadi tim elitnya Amerika. Jadi di Amerika sendiri persaingannya kuat banget. Untuk masuk tim elitnya itu susah. Jadi kalau sudah pernah jadi tim elit itu benar bagus. Jadi dia diunggulkan lah ya. Iya. Ketika di final itu, bagaimana Firda bisa mengatasi rasa apa? Mungkin dia lebih hebat, dia lebih terlatih seperti itu. Rifda sih cuman pasrah aja ya. All out aja tapi ya. Iya pasrah aja, soalnya juga kan Rifda sendiri kondisinya lagi banyak yang cedera gitu. Mau maksa juga nggak bakal bisa. Lebih ya udah, Rifda tampilin apa yang Rifda bisa aja. Dan Rifda selalu ketika Rifda ngerasa aduh gimana ya, panik gitu atau nggak ketakutan atau ngerasa minder ngelihat Alia Finnegan yang bagus juga, itu Rifda bilang ke Kak Eva, "Kak tolong kuatin Rifda." Terus Kak Eva langsung yang, "Rifda kuat, Rifda bisa, jangan ngelihat yang lain, udah kamu fokus sama diri kamu sendiri." Gitu. Jadi saya bisa melihat bahwa pengaruh pelatih itu bukannya sekedar memberikan arahan teknik, memberikan arahan strategi, tapi juga merangkul ketika pesenam merasakan sesuatu yang tidak enak dalam situasi seperti yang Rifda hadapi. Dan itu terasa ya buat kamu ketika Kak Eva memeluk itu, kamu pede gitu untuk melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Karena kalau ketika ngelihat mata sama omongan pelatih seperti yakin terhadap Rifda, Rifda juga nggak tahu yang ngerasa Rifda juga ikut yakin gitu. Oh ini Sport Friend, ini nggak ditulis loh sama wartawan. Baru sekali ini Rifda ngomong nih. Kita baru tahu juga kalau situasinya seperti begitu. Nah kondisinya juga kan Rifda kan tidak fit 100%. Sebelum berangkat juga membawa kondisi cedera di kaki dan juga di bahu. Rifda di kaki itu di tulang keringnya bahasa Indonesianya, tibia itu ada kertakan, stress fracture. Terus juga di meniskus, bantalan tulang lutut, kanan kirinya robek juga, sama di labrum. Jadi ada tiga spot di tulang kering. Tulang kering betis, habis itu lutut kanan kiri. Lutut berarti ligamen? Enggak, bantalan tulang lutut. Iya, antara tulang betis dan paha. Kemudian satu lagi di bahu. Bahu labrum. Sebelah kanan. Iya. 3 titik loh. 3 titik. Semua tumpuan bagi Rifda. Gimana Rifda bisa ngatasi? Bisa tampil all out, tampil lepas dan powerful, dan mendapat medali emas dalam kondisi seperti itu? Rifda yakin karena Rifda juga sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Jadi Rifda yakin aja sih sama diri Rifda kalau Rifda bisa lakuin, bisa kuat sampai akhir pertandingan selesai. Itu kan
Kalau all round kan berarti ada 4 ya. 4 alat. Apa ada aja? Vault, meja Vault, lompat, ya. ada uneven bars palang bertingkat, Ya. ada balance beam blok keseimbangan, ada floor lantai. Dan saat itu melakukan keempat gerakan ini dalam kondisi seperti begini. Ada apa? Penahan rasa sakit kah? Untuk Soalnya hati kan ya. bisa jadi doping loh itu kan sebenarnya. Painkiller bisa Voltaren atau Oh, Voltaren ya. yang Rifda pakai Celebrex. Ya, itu. Tapi kalau untuk injeksi gitu-gitu nggak dilarang karena termasuk doping. Ya, jadi nggak mau ngambil resiko untuk ke depannya. Dan hasilnya kita tahu Firda meraih medali emas. Itu kalau nggak salah bersama dengan senam dari Thailand ya. Iya, cuman kalau senam dari Thailand nggak tahu namanya susah. Iya. Kok bisa begitu? Yang di final floor. Karena Devi juga nggak tahu kalau untuk yang Kak Eva lihat di penampilan Rifda emang beberapa ada yang kotor gerakan Rifda, sedangkan yang dari Thailand tingkat kesulitannya lebih tinggi Rifda. Jadi hitungannya yang Thailand yang di bawah Rifda ini rapih mainnya, tapi final score-nya sama. Nah untungnya tuan rumah itu memperbolehkan untuk medali emas pertama. Ya udah alhamdulillah. Padahal pada saat itu Rifda udah bete banget karena nilai Rifda nggak dikeluarin di layar itu. Kalau misalkan ceritanya gitu. Iya, ada dua momen di final vaulting apa? Oh enggak, di all round, di vaulting itu nilai Rifda nggak keluar juga. Nah yang terakhir ini di floor nggak keluar, tiba-tiba Thailand pertama. Kak Eva sempat komplain nggak tuh? Kak Eva juga udah pasrah. Ya udah pasrah aja dah, biarkan Tuhan yang ini. Ya udah Kak gitu. Dan ternyata juara bersama. Itu emas yang pertama, yang kedua tadi? All round, yang kedua itu final floor. Final floor. Ya, individual floor. Satu lagi perunggu. Satu lagi perunggu. Wow. Di final individual vault. Biasanya ritual apa sih yang sudah lakukan sebelum bertanding? Ya. Kalau pagi abis sholat subuh biasanya yasinan dulu, zikir. Wow, ya. Terus selama perjalanan dari hotel sampai ke pertandingan itu dengerin musik jazz yang supaya bikin tenang. Karena Rifda orangnya kan cepet deg-degan. Jadi butuhnya mudah nervous gitu. Iya. Jadi butuhnya itu musik yang menenangkan, jazz, R&B. Kayak gitu. Menarik nih. Kalau orang kan butuh yang beats ya. Iya. Untuk bangkitin semangat. Kalau Rifda terlalu semangat malah bahaya. Nggak bisa kontrol gerakan Rifda. Jadi butuhnya yang menenangkan musiknya. Itu selama perjalanan atau sebelum action? Sama perjalanan aja sih. Kalau untuk situ udah nggak kepikiran lagi untuk dengerin musik. Udah fokus visualisasi gerakan sebelum bertanding. Jadi sebelum bertanding kayak kita tuh ngerasain kayak membuat diri kita tenang, tarik nafas, terus pikirkan gerakan-gerakan yang nanti mau ditampilin. Jadi supaya pas di atas juga nggak yang takutnya kan ngeblank ya, ada yang tahu. Soalnya Rifda sendiri dulu pernah ada kejadian pengalaman Rifda lupa di tengah-tengah rangkaian lupa gerakan. Jadi dari mulai udah masuk pelatnas benar-benar fokus sebelum masuk itu, sebelum tampil bayangin apa yang mau ditampilkan. Takutnya seperti itu. Oh, jadi ya paling tidak imajinasi Rifda juga udah membayangkan seperti apa nanti aku melakukan gerakan-gerakan itu. Betul. Kalau yang gerakan-gerakan yang sulit begitu biasanya momennya buat kamu deg-degan nggak? Pasti, karena orangnya cuma cepet deg-degan. Gerakannya udah aja bisa deg-degan gitu. Yang tadi karena visualisasi itu yang bikin jadinya tenang, terus juga biar gak blank nantinya di saat tampil. Iya, banyak wartawan juga tulis bahwa ini adalah SEA Games terakhir. Ya kan, setelah beberapa kali ikut SEA Games.
pertanyaan lagi deh buat kita nih supaya juga para penggemar senam dan juga podcast penonton podcast Metro Sport ini mau tanya lagi, apa benar mau tidak ikut SEA Games lagi? Pertama melihat tuan rumahnya Kamboja Ya. itu setahu Rifda itu tidak mempunyai pesenam artistik putri, kemungkinan tidak akan dipertandingkan di nomor tersebut. Jadi ya kemungkinan ini SEA Games terakhir Rifda itu, karena merencananya di 2024 itu Rifda mau pensiun setelah Olimpik, kalau masa Olimpik. 2024 itu sekarang kamu 24 usia. Serius mau pensiun? Kenapa tuh pertimbangannya? Kemarin kayak kakak Eva sama itu berhenti usia berapa? Setelah lulus SMA. Oh ya, oke. Kita bicara fokus ke Olimpiade. Nah, sekarang apa yang mau Rifda lakukan untuk mencapai cita-cita, dan juga para penggemar senam akan mendukung hal ini? Untuk kedepannya Rifda berharap Rifda bisa menampilkan lebih baik lagi di Asian Games dibandingkan Asian Games sebelumnya. Terus juga cita-cita Rifda terakhir untuk di senam adalah qualified untuk Olimpik. Itu cita-cita terakhir Rifda. Kemarin sempat ada masalah dikit ya waktu kualifikasi Tokyo ya. Iya, di Stuttgart Rifda ada cedera di area selangkangan yang buat Rifda lari aja juga berat gitu. Nggak bisa melangkahnya tuh nggak bisa jauh, itu nggak bisa sprint. Jadinya terus juga banyak kan gerakan senam yang split di udara, itu berpengaruh banget ketika selangkangan sakit. Jadi nggak bisa split luas, itu pengurangannya banyak. Sedangkan split itu di satu rangkaian itu banyak harus dilakukan oleh para pesenam. Jadi pengurangannya terus dikurangin. Nah, kan ada tadi 3 titik cedera gitu. Rifda mau ke arah ke Olimpiade. 3 titik cedera itu bisa diatasi nggak selama tahun-tahun ke depan ini? Rifda sih sekarang abis SEA Games langsung tuh 2 hari yang lalu langsung cek dokter spesialis bahu. Pulang dari SEA Games. Besoknya langsung cek ke spesialis dokter bahu sama kaki. Untuk mempercepat penyembuhannya, selain fisioterapi dan terapi latihan, itu ada yang harus vitamin yang diminum, terus juga ada dibantu dengan infus. Rifda juga kurang tahu namanya apa, itu aja sih. Naik meja operasi nggak? Tadinya sih harusnya kata dokter yang bahu ini dioperasi karena takutnya perobekannya makin lebar gitu. Jadi mau nggak mau, mumpung lagi masih perobekannya kecil, itu segera dijahit, dibersihkan robeknya. Cuman bertepatan di Juni ini itu ada pertandingan. Jadi untuk masuk ke Olimpik itu nggak semudah yang sebelumnya. Jadi ada kontinental pertandingan. Jadi jadi sebelum bisa World Championship itu harus ikut kontinental. Dari kontinental nanti dilihat ranking kita, all roundnya dilihat, baru bisa ke World Champ. Dari World Champ baru bisa ke Olimpik. Hasil SEA Games kemarin menjadi perhitungan untuk? Enggak termasuk. Tidak termasuk? Asian Games juga Rifda belum tahu apakah masuk ke dalam hitungan itu, poin untuk menuju Olimpik atau enggak. Rifda juga belum tahu. Sport fan mungkin perlu tahu bahwa senam itu meraih medali di Asian Games itu pertama kali ya? 2018 di Jakarta. Dan Rifda yang mempersembahkan medali perak di alat floor. Iya, kalau ada Asian Games lagi, dikirim lagi sama negara, ya pastinya peluangnya medali emas ya. Insya Allah. Nah, oke. Kita bicara ke Olimpiade. Jadi harus ada event-event yang harus dilalui selama tahun depan juga. Ya, dari mulai Juni ini. Continental, terus nanti Oktober ada World Championship. Iya. Terus juga
di luar dari itu juga Rifda harus ngikutin World Cup juga untuk yaitu nambah poin. Dan itu nggak hanya sekali aja, jadi kalau bisa ya minimal 2 kali World Cup gitu. Continental juga 2 kali. Iya. Berarti masih panjang ya? Masih panjang, masih banyak pertandingan. Tapi kalau kalau Firda sendiri yakin dengan dukungan juga federasi, pelatih, dan juga para penggemar senam yang memberikan support kepada Firda, saya yakin bisa. Insyaallah sih. Ya, Kalau kan? Rifda bilang sih, Rifda yakin. Iya. Yakin karena juga Rifda ngerasa semangat Rifda sekarang lagi membara. Rifda mau mempergunakan semangat ini ya untuk mengejar bisa sampai ke Olimpik. Dukungan keluarga, dukungan orang-orang terdekat, dukungan federasi juga yang Firda rasakan sangat besar sekali. Ya, sekarang sudah mulai. Tapi perlu ditingkatkan lagi ya. Iya, betul. Betul. Nah, masih kuliah. Gimana bagi waktunya? Jadi selama Rifda kuliah, pagi itu Rifda latihan jam 5:30 sampai jam 7 atau jam 7:30 Rifda latihan pagi. Jam 8 sampai jam 3 sore itu kuliah. 3:30 sampai jam 7 itu Rifda latihan. Setiap hari? Iya. Kecuali Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu latihannya, kalau Minggu libur, kalau Sabtu satu sesi di pagi hari tapi nggak ada kuliah. Seumuran Firda 22 tahun kan masih seneng yang hangout gitu kan ya. Masih bisa hangout juga dengan hari Minggu. komit Hari Minggu. Hari Minggu. Dengan keluarga, dengan teman-teman. Iya. Tapi biasanya juga jarang sih. Biasanya udah capek. Jadi istirahat aja. Pastinya lah ya kan kuliah dan juga sebenarnya di luar senam favorit olahraganya Rifda tuh apa sih? Walaupun pernah renang, panjat tebing, loncat indah. Ya, dance. Sepeda, main sepeda Rifda suka. Wah, kalau gitu mari kita bermain sepeda kalau gitu ya. Ngedance. Ya. Favoritnya Anda adalah floor ya? Iya. Itu karena memang suka dance? Iya, karena Rifda suka dance. Gimana ceritanya tuh? Dance-nya dance apa? Dance modern atau dance tradisional atau apa? Modern dance, terus juga kontemporer, Rifda juga suka. Ya gitu sih. Jadi itu yang membuat, dan poin tertinggi justru dari floor ya? Iya, karena justru yang ngedongkrak nilai Rifda itu dari koreo Rifda sama ekspresi Rifda. Itu yang ngebantu Rifda untuk di lantai. Oh gitu. Oke, kita mau lihat medali yang diperoleh sama Rifda nih. Itu yang pertama medali itu medali emas. Ini medali emas yang all around. Terus yang ini yang individual floor. Yang perunggu ini individual vault. Oh itu 2 emas dan 1 perunggu. Udah, kalau ada nih anak-anak yang mau mengikuti jejak dirimu, setelah lihat di YouTube, karena kan YouTubers banyak kan lihat di YouTube bagaimana penampilan, lalu banyak pemberitaan. Kalau mereka mulai tertarik di senam, tips apa yang bisa dibagikan buat adik-adik mungkin di usia 5 tahun? Ya, kalau untuk ingin mencoba olahraga senam itu berawal dari masuk ke klub dulu. Pertama masuk ke klub dulu. Masuk klub dulu. Nanti di klub itu tergantung niatan kita sih. Di awal itu emang hanya ingin belajar senam atau memang jadi atlet. Itu nanti arahnya beda soalnya. Program latihannya kan soalnya juga beda kan. Yeah. Gitu. Dari situ dia terus ikut-ikut pertandingan yang kecil-kecil dulu. Dari situ nanti mungkin dilirik untuk bisa mewakilkan satu provinsi. Mulai dari provinsi dulu. Iya, mungkin kalau di luar daerah itu berapa dari kabupaten kali ya. Iya. Dari situ
provinsi, nanti dilihat lagi apakah bisa dimasukkan jadi atlet PPLP atau Platda 2, Platda 1. Jadi kita punya prestasi lebih di tingkat provinsi seluruh Indonesia seperti O2SN, Popnas, PON, nanti dilirik dari situ prestasi kita, baru nanti bisa diajukan kemungkinan masuk ke Platnas. Nah, artinya para atlet itu harus punya event ketika mereka mulai membina karir mereka. Kira-kira cukup nggak sih event di kita nih? Sangat kurang. Sangat kurang. Spesialnya maksud Rifda khususnya di senam, gitu. Karena di senam O2S cuman untuk yang junior ya, itu O2SN sama Popnas. Cuma 2. Kejuaraan daerah itu sedikit banget, bisa 1-2. Jadi untuk bisa bertanding setahun sekali aja itu udah alhamdulillah gitu. Emang kurang banget. Itu kalau yang senior cuman PON doang gitu. Jadi kemarin kamu ikut PON itu setahun sekali tuh yang kemarin di Jayapura. Kalau PON itu 4 tahun sekali. Iya, maksudnya dalam tahun itu hanya PON aja, event PON aja yang kamu ikut. Jadi masukan Rifda buat pemerintah, buat swasta, buat federasi. Gak apa-apa kita omongin sekarang, kan bagus. Masukan Rifda untuk pemerintah, federasi Rifda, mungkin lebih memperbanyak pertandingan di dalam negeri ya, supaya juga bisa melihat potensi-potensi atlet-atlet muda di Indonesia seperti apa. Terus juga di samping itu juga melatih mental bertanding seorang atlet, karena nggak mungkin tanpa pertandingan sebelumnya, pertandingan kecil itu si atletnya ini siap untuk menghadapi pertandingan yang lebih besar lagi. Jadi butuh pertandingan yang kecil-kecil dulu, baru yang terbesar. Oke, berarti kita dorong federasi juga pengda mungkin membuat event-event buat anak-anak, buat mereka yang punya keinginan untuk menjadi atlet senam. Kita gaungkan ini. Wow, terima kasih ya Firda udah datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sungguh memberikan dampak yang positif. Dunia senam kita akan semakin besar dan akan muncul lagi nih Firda yang, tapi janganlah umur 24 langsung pensiun gitu kan. Mesti jadi pelatih atau memberikan ada keinginan cita-cita Rifda lanjut S2 mau jadi dosen senam. Kalau emang nanti di situ muncul passion melatih, ya Rifda melatih juga gitu. Siapa pesenam favorit dirimu luar dan dalam negeri? Simon Biles. Kalau untuk dalam negeri ya pelatih saya sendiri, Kak Eva Butar-Butar. Wow, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita akhiri ada speed question buat Rifda. Pertama, enakan jadi atlet atau mahasiswi? Atlet. Traditional food atau western food? Tradisional. Sebutkan kriteria cowok versi kamu. Yang smart. Kalau nanti jadi seleb, mau jadi tiktokers atau youtubers? Youtubers. Jeffrey Nicole atau Verrell Bramasta? Jeffrey Nicole. Satu lagi. Tokoh siapa dunia yang mau kamu ajak senam bareng? Siapa ya? Tokoh dunia. Johnny Depp. Keren. Rifda, thank you. Semoga sekali lagi apa yang Rifda cita-citakan berhasil. Amin. Khususnya tahun 2024. Amin. Tampil di Perancis. Amin. Ini support kita nih hari ini Mohon untuk doanya. dirimu, ya kan? Kita support dirimu untuk tampil di Perancis nanti. Thank you Rifda sudah hadir. Kita akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Thank you. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.